Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan menyampaikan tentang uji one way ANOVA dengan SPSS. Konsep dasar uji one way ANOVA yaitu istilah lain dari uji one way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh kasus uji one way ANOVA. Lakukanlah analisis menggunakan SPSS uji ANOVA satu arah untuk mengetahui pengaruh pemberian makanan dengan dosis berbeda terhadap pertumbuhan ikan nila. Yang pertama, tentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, apakah data bersifat homogen atau tidak. Yang ketiga, berapa nilai rata-rata pertumbuhan ikan nila setiap perlakuan. Yang keempat, apakah ada perbedaan rata-rata antar perlakuan. Dan yang terakhir, jika ada perbedaan, tentukan perlakuan mana saja yang berbeda, yaitu dengan melakukan uji lanjut. Nah, di sini ada contoh pembagian kelompok dari 1 sampai 5. Dalam pengujian uji one way ANOVA, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu melakukan uji normalitas, melakukan uji homogenitas, dan melakukan uji one way ANOVA. Selanjutnya di sini ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan di bawah 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Baik, langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menekan variabel view. Kemudian untuk diname-nya di sini saya menggunakan huruf X, kemudian tekan enter. Yang kedua, saya menggunakan huruf Y. Untuk labelnya di sini saya memberi nama yaitu makanan, dan yang di bawahnya saya menggunakan kata dosis. Untuk value-nya di sini untuk di values-nya di sini saya menggunakan angka 1 untuk 0%, angka 2 untuk 5%, kemudian di add angka 3 untuk 10%, di add lagi angka 4 untuk 15%, dan angka 5 untuk 20%. Kemudian di add, dan selanjutnya tekan OK. Setelah seperti ini, kemudian kita menekan data view. Nah, sini ada X dan Y. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang telah ada tadi di Excel, kemudian kita salin. Dan kita copy. Lalu kita pindahkan ke data Y. Tempel.
Selanjutnya untuk X-nya kita mengambil data ini satu, kita salin, kemudian pindahkan ke X. Selanjutnya yang untuk data yang kedua kita ambil lagi dari sini, kemudian kita salin dan kita masukkan ke sini, dan begitu seterusnya sampai habis, sampai di data kelima. Baik, setelah semua data sudah terisi, selanjutnya kita tekan analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Untuk X-nya kita masukkan ke dependent, dan untuk dosis Y-nya kita masukkan ke faktor. Setelah seperti ini, kita menekan ini plots, lalu kita centang bagian normality, kemudian continue dan tekan OK. Tunggu sebentar. Dan data yang kita cari yaitu normality telah keluar seperti ini. Bisa kita lihat kembali di sini, jika nilai signifikan di atas 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk uji normalitinya semua di atas 0,005, maka untuk uji normalitinya dianggap signifikan karena di atas 0,05. Setelah kita melakukan uji normality, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Ini bisa dilakukan secara bersamaan, yaitu kita keluarkan dulu ini, kembali ke data yang tadi. Selanjutnya kita menekan analyze, pilih compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Nah, X ini kita pindahkan ke dependent list, dan untuk dosis kita pindahkan ke faktor. Setelah seperti ini, kita tekan pause, lalu kita centang bagian 2K-nya dan di continue. Selanjutnya kita pilih option dan kita centang bagian descriptive dan homogeneity, lalu kita continue dan tekan OK. Maka data akan keluar seperti ini. Nah, berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata dosis makanan pada ikan nila. Bisa dilihat di sini ada 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Nah, bisa dilihat rata-ratanya di sini. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata dosis makanan pada ikan nila yang paling tertinggi yaitu terdapat pada 10%, yaitu 1,4500. Selanjutnya kita akan menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS Test of Homogeneity of Variance, diperoleh nilai signifikan yaitu ini. Bisa dilihat. Karena nilai signifikan data semua ini di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian dosis makanan pada ikan nila tersebut adalah sama atau homogen.
sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya kita akan menguji apakah kelima sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Kita akan melihat pada uji ANOVA. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yaitu jika nilai signifikansi di atas 0,05 maka rata-rata sama. Jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output tersebut, diketahui nilai signifikan sebesar 0,893, yaitu di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelima dosis pemberian makan pada ikan nila tersebut berbeda secara signifikan. Mungkin cukup sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengujian menggunakan ANOVA. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.